Pertama, mari kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia hari ini sehingga kita dapat berkumpul pada acara parenting. Mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat nanti hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi kalau kita menjaga pembelajaran itu tidak semuanya dilakukan di sekolah, tetapi orang tua juga memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran pendampingan di rumah. Maka dari itu sehingga semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Oleh saya itu banyak banget sebenarnya kan, karena memang saya rancang sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dan ada hasil outputnya setelah ini. Tapi mungkin kita akan lebih banyak. Cik, tes 1. Mungkin di bagian seni ada matematika dan ternyata banyak sekali. Misalkan kecerdasan di bagian hitung-hitungannya rendah, misalkan nilainya di bawah 100 ya, kalau kita ada skalakan misalkan rendah R, dipaksakan ning kono ya mentok gitu kan. Kecuali kalau strateginya berubah, tekake les privat, tekake guru dan benar-benar telaten sampai dia paham. Itu oke, bisa pelan-pelan. Bukan berarti anak itu nggak bisa matematika dari sampai pokoknya iso matematika, tidak. Dia bisa, tapi cara belajarnya berbeda. Paham nggih? Maka yang pertama diketahui adalah kemampuannya harus Bapak Ibu ketahui. Jadi anakku iso ning opo, orang ning opo. Ning ora berarti perlu dibantu proses belajarnya. Apakah dileske atau diajari ibu ini rumah, diajari bapak ini rumah, atau tekake guru dan sebagainya. Ada yang prosesnya itu harus pelan-pelan, step by step. Kemampuan. Yang ketiga, kemauannya renek. Paham ya? Ini biasanya berhubungan dengan motivasi. Satu adalah motivasi. Tapi ada anak, jadi motivasi ini enek, tapi ada namanya adalah konsep diri. Di dalam kemauan itu yang pertama ada motivasinya yang kurang. Bisa juga motivasinya ada, tapi masih kurang, namanya konsep diri. Contohnya gini, pinter, yo gelem sinau, tapi dia punya konsep diri rendah terhadap akademik. Konsep diri itu apa? Bagaimana dia merasa, kok koncoku lebih pinter ya, aku bodoh. Jari ini bapakku ya aku rasa bijiku elek terus, jari ini ibuku aku bodoh dan sebagainya. Itu namanya konsep diri. Biasanya konsep diri itu terbentuk dari dia kecil. Jadi yang pemain lakoni garap disalahke, dibodoh-bodohke. Ini bisa jadi adalah trauma di situ. Kompleks ibu, ya sekompleks itu. Nah, kenapa saya mengatakan ini? Artinya ada dua hal kita sebagai orang tua. Yang pertama kemampuan, kita harus ukur. Anakku ini jadi mampu nih gitu. Kita harus tahu dulu. IQ-nya terutama. Karena IQ itu yang akan membantu proses anak ini belajar cepat atau tidak. Setelah IQ nanti ada kecerdasan yang lain, ada multiple intelligence, ada daya belajar, ada kecerdasan yang lain. Itu juga perlu diukur Bapak Ibu sebenarnya. Setelah psikologi ya, supaya kita tahu anak itu bisa dipaksa ora, anak ini jadi mampu atau enggak. Itu perlu. Ya, yang kedua kemauan tadi, motivasi. Nah, kemauan ini yang hari ini kita bahas. Ya, bagaimana menumbuhkan motivasi, bagaimana dengan konsep dirinya, itu yang kita bahas. Burung atos belum jadi. Ibaratnya dia masih ya, polos-polosnya lah transisi. Masih polos-polosnya, masih bisa dimasuki nilai-nilai. Mana benar, mana tidak dan sebagainya. Di situ. Yang paling penting adalah dia enjoy. Yang dia bahagia. Tuh, dia sudah tahu benar salah. Sudah tahu benar salah. Biasanya usia kelas 3 ke atas sampai SMP biasanya rada jarak-jarak ya. Kenakalannya aneh-aneh ya. Kenakalannya aneh-aneh kadang ya rada brutal ya. Wis batu. Tapi masih bisa, tapi prosesnya panjang banget di situ. Artinya di sini kalau Bapak Ibu usianya anaknya 8 tahun masih sangat bisa dibentuk karena masih dinamis. Dinamis sih saiki dikandani sesuk berubah. Tapi sesuk meneh malu meneh. Lingkungan pengalaman 3 ini. Yang pertama itu adalah pendidikan yang ada di sekolah. Maka ya penting goleki pendidikan sing apik di sekolah buat anak itu penting. Tapi jangan lupa juga pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah ya pola asuh tadi, pendidikan ya. Yang kedua adalah lingkungan. Kita yang namanya menyiapkan lingkungan belajar dari sekolah ya lingkungannya rumah. Lingkungannya termasuk teman-teman tetangga. Itu membentuk karakter, konco-konco ini. Yang terakhir adalah pengalaman. Maksudnya apa? Paling gampang. Kalau misalkan anak pulang sekolah jam berapa Bu? Akhirnya, ya kan? Akhirnya kita nambah nih. Nah, padahal ya contoh aja ya, biaya klinik aja kalau satu terapi itu sekitar 1 juta. Ya, gimana cara membentuk karakter untuk motivasi belajar paling gampang dengan komunikasi. Contoh aja ya. Mungkin sederhana, mandi sekarang. Makanya kan diperiksa kalau mau berangkat, jangan males. Kok bekalnya nggak dimakan? Kenyang, kenapa? Nggak suka. Ya. Sok tahu ya. Masa sih kamu capek kan cuma gitu aja, mosok ngantuk ya kan? Pernah atau sering ya? Sederhana Bu, sederhana. Ketika kita ngomong kayak gini, apa sih yang dirasakan anak? Tertekan, terpojok. Tapi kesuwen Mas ya. Nah radio kan ada mang. Yang ketiga, kok bekalnya nggak dimakan? Kenyang, kenapa? Nggak suka. Baru dijawab, terus takut terus ya. Ini dilakukan tiap hari. Si dirasakan anak apa Bu? Nah, pembentuk karakter. Karena karakter itu terbentuk dari perilaku, betul ya? Tapi yang harus tahu, saya mau tanya. Perilaku kita itu pemicunya apa? Contoh, anak main HP terus,
atau perasaannya sih, ada perasaannya dulu atau emosinya dulu. Perasaannya ini yang akhirnya membentuk perilaku anak, apakah memain HP, apakah gelem sinau, apakah mendik turu, itu tergantung perasaan itu. Betul ya? Maka yang dalam ini kita adalah mengelola emosi anak. Sekarang kalau kita ngomong kayak gini terus, kira-kira perasaan anak gimana? Oh, coba bengok-bengok. Simbah lagi sare. Berapa kasuan anak? Yang pertama mengelola emosi diri, ya, ini jadi PR. Yang kedua, komunikasi efektif. Dia tahu komunikasi yang efektif itu. Saya kasih contoh sederhana biar tahu komunikasi efektif. Anak-anak zaman sekarang itu jadi lebih pintar daripada kita orang tua. Ya, contoh. Bu, aku pengen HP anyar. Respon bapak ibu gimana? Kak, bisa teko, kowe lo ngadus, sabis kentani kowe, intinya duduk kowe, apa dulu di situ. Nah, maksudnya itu salah satu teknik. Tekniknya ada banyak. Kemudian yang ketiga, membuat dan menerapkan kesepakatan. Ini juga terkadang menjadi kendala. Yang sadar, HP ini mati, 12 ya. Ini jam 5 diadus, kan solusi, ya kan? Padahal akan lebih baik. Nah, boleh ibu boleh kasih saran nggak? Itu akan lebih enak karena kita minta izin. Ya, itu salah satu contoh. Yang berikutnya menumbuhkan kemandirian anak di sini. Ini jadi gambaran aja ya. Tapi yang kita bahas adalah nomor 1. Oke, nomor 1 ini mengelola emosi diri. Karena apa? Saya ngerti ini teknik nomor loro, telu, papat, 5, 6 itu, tapi raiso sabar, ya percuma. Ya, ojo ketak-ketak anak ya. Nah, emosi ini nggak bisa. Oke. Kita kasih contoh. Maksudnya emosi diri itu apa? Contoh ya. Anak suka nonton TV terlalu lama. Orang tua pengennya ojo kakean nonton TV, ya kan? Karena itu nggak baik. Setuju ya? Ini adalah orang tua A atau ibu A. Jangan nonton TV terus. Kira-kira respon anak apa? Yang pertama, anak mengabaikan terus nonton TV. Betul? Nah gitu ya. Yang kedua, respon kedua, ojo nonton TV baik. Marah, nangis, berontak. Atau yang ketiga, senjata terakhir, nangis ya, gulung-gulung. Ini adalah ibu A. Kita pengennya biar nggak nonton terus. Oke. Kita terkadang melupakan opsinya apa? Yang sederhana. Yuk kita main di luar, nak. Yuk kita main di luar. Atau bapak punya pasangan atau tanpa dia marah. Tapi dengan sukarela dia meletakkan. Itu pendidikan karakter. Angel banget ya. Angel banget. Karena kuncinya ada di ibu ini. Kuncinya ada ibu ini. Bagaimana ibu ini memilih kata, ya. Bagaimana ibu ini melakukan pendekatan. Bagaimana ibu ini punya mindset, itu yang menentukan. Oke, kita kasih contoh lagi ya, menjelaskan emosi. Anak main gadget sampai lupa waktu. Ibu A marah, menegur, membentak. Ibu B kasihan, peduli, mendekati, menanyakan ada apa. Sama nih, anaknya sama lagi main HP. Tapi ada orang tua yang malah kasihan, peduli, mendekati, menanyakan ada apa. Yang membuat kita emosi. Contoh, kalau anak main HP, itu yang membuat saya marah. Setuju atau tidak? Ada kejadian yang bikin saya emosi. Setuju atau tidak dengan gambar ini? Yang setuju akan nafsu? Bukan. Apa kira-kira? Ayo. Sampahnya. Tapi rasanya nggak sempat mikir Pak, langsung lesu Pak. Adik pengen marah, pengen lesu, kita sabar itu dari pikiran kita sendiri. Bukan dari apa? Bukan dari ini, bukan dari lingkungannya. Di situ. Tengahnya mukul. Apa yang di dalam pikiran ibunya sampai dia jadi marah dan mukul. Bocah kan mau menonton HP, wahai. Ciri-ciri ini biasanya yang pertama di batin, atau yang kedua ucapan yang terlintas seketika, bisa di dalam pikiran atau yang keluar. Itu ciri-ciri pikiran. Itu ciri-ciri pikiran, latah. Selama ini kita punya mindset ke anak seperti apa? Itu jadi gitu. Maka ini kejadian pikiran sektor jadi emosi, jadilah tindakan. Yuk, coba latihan ya. Kakak berantem sama adik. Pikirannya apa? Dia jadi marah. Apa kira-kira? Sektornya apa? Kakak berantem sama adik. Jadi marah, emosinya. Kurang aja sama orang tua. Kira-kira emosi kita marah. Tindakannya adalah diajar sisa ya. Butuh dipeluk. Oke sih. Kalau kita punya pikiran anak sering ini anaknya butuh dipeluk. Kira-kira otomatis bisa berubah kalau pikiran kita juga berubah. Lagi. Anak diajak omong diem saja. Anak diajak omong diem saja. Ya, ibu silakan bersila. Kita cuma gerak kepala. Bapak ibu misalkan, ibu ya, untuk gaji kalau bojone emosi negatif, obah bergerak. Ini lagi anyar kalau anak, udah langsung ditutup ke, alihkan dulu keluar atau mandi sih, pulang dari kantor, pulang dari pergi, kalau anaknya main HP malah tambah anyar dan sebagainya, mandi dulu dan sebagainya, dan kemudian menjimpit, ya kan, motoriknya apakah sudah mapan atau belum, sama sensorinya. Nah itu kemampuan. Dan nah di situ. Kalau kata tapi ya nggak jadi. Support itu kayak semacam ujian atau mungkin membantu mensupport percaya. Seutuhnya hadir. Ya tadi aku ngancani sinau tapi ibunya nonton TV, anaknya sinau ya, itu bukan hadir ya. Kita piknik tapi main HP dewe-dewe. Kita makan di luar di restoran tapi ya main HP sendiri-sendiri.
Yang ketiga special time. Tadi saya katakan quantity dan quality. Yang terakhir sentuhan. Itu sangat-sangat perlu sentuhan. Itu ya. Ya. Ini nanti tak share aja strategi-strateginya ya. Contohnya ini tadi ya. Mama bilang mandi sekarang, tujuan orang tua biar cepat pesan yang ditangkap harus patuh, tidak punya pilihan. Padahal kita bisa mengatakan, nah jemputan sudah lagi datang, akan lebih baik mandi sekarang. Ini contoh-contoh teknik-teknik komunikasi ya. Nah, dan sebagainya. Nanti tak share aja ke Pak Andri, nanti Pak Andri bisa ke Ibu terkait teknik komunikasinya ini dan sebagainya. Mungkin itu aja sih, nanti tak sharekan. Itu aja dari saya.